Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fikri Fauzi Yunus. Kali ini kita akan membahas tipikal soal pengetahuan kuantitatif. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu tentang kuantitatif itu apa. Jadi ini merupakan subtes dari TPS untuk UTBK. Ini kita akan bahas soal tipikal 2019 dulu dan 2020 baru 2021. Jadi simak saja video-video yang akan kita bahas kali ini. Oke. Untuk tidak berlama-lama, langsung saja kita membahas untuk soal nomor 1 ini. Oke, jadi ini tipikal soal himpunan. Ini sudah didapatkan pada saat SMP kelas 2. Di mana di sini kita akan mencari tahu daerah yang diarsir menyatakan himpunan apa. Oke, jadi di sini ada. Jadi ini daerah arsir ini himpunannya apa kira-kira dari opsi A sampai E. Oke, jadi baiklah teman-teman, di sini kita akan membahasnya. Jadi di mana ini ada irisan, ada gabungan, irisan yang N, U untuk gabungan, yang pengurangan ini namanya selisih. Oke teman-teman, ingat kalau misalkan dia irisan, itu hanya mencari yang sama. Oke, yang kita ambil contohnya kayak gini. Jadi saya jelaskan sedikit. Misalkan ada himpunan A, itu 1 dan 2. Sedangkan himpunan B-nya itu kita gunakan berapa kira-kira? 2 sama 3 supaya bisa irisannya. Jadi misalkan dia mencari tahu A iris B. Yang mana teman-teman? Yang sama. Yang samanya itu 2. Jadi A iris B-nya itu nilainya 2 teman-teman. Terus kalau A gabung B. A gabung B artinya ini dia menggabungkan A sama B. Tapi yang sama tidak perlu menuliskan sebanyak 2 kali. Artinya A gabung B-nya keseluruhan. 1, 2, dan 3 teman-teman. Mudah kan untuk irisan sama gabungan. Ada pula namanya selisih. Misalkan di sini A selisih B. A selisih B ini artinya kita mengambil himpunan A yang tidak ada anggota himpunan B. Maksudnya gimana? Ini kan 2 merupakan himpunan bagian B. Jadi 2 tidak bisa kita gunakan. Yang kita ambil cuma 1. Jadi A selisih B itu nilainya 1, sedangkan kalau B selisih A artinya tidak memasukkan irisannya. Irisannya yang mana? Di 2, berarti sisanya B yang bukan itu 3. Jadi mudah kan teman-teman? Itu pengantar sedikit untuk materinya ini. Jadi kalau kita mencari tahu untuk lingkarannya kita uji lah. Tidak perlu semuanya, hanya beberapa supaya tidak berlama-lama teman-teman. Jadi di sini ada lingkaran. Oke, 1A terlalu kecil. Kita besar-besarin dikit. 1, 2, dan 3. Ini juga ya nggak apa-apa lah. Ini misalkan A, B, dan C. Oke teman-teman, ini agak belepotan untuk menggambar lingkarannya. Oke, jadi saya di sini kita menggunakan yang opsi A dulu, di mana A iris, B gabung C. Ingat teman-teman, kita harus mengeluarkan dulu dalam kurungnya untuk lebih gampang. B gabung C, BUC atau B gabung C. Ingat, abaikan A-nya dulu. Kita fokus ke B gabung C, artinya himpunan B sama C ini digabung. Kita menggunakan titik, berarti ini titik C, ini juga, ini B dan B-nya lagi pula di sini, oke? Jadi B gabung C yang ini semuanya yang di titik merah, itu kalau diarsir. Tetapi ingat, dia akan diiris dengan A. Ingat, irisan itu yang samanya nanti di A. Daerah A yang mana-mana saya teman? Di sini kan daerah A-nya hanya di daerah yang dikit-dikit itu. Tunggu dulu. Oke, jadi daerah A yang ini 1, di sini juga 2, ini 3, dan di sini 4. Jadi ingat, kalau irisan dari yang ini keduanya harus ambil yang 2 titik ini, itu yang akan diarsir. Jadi yang mana arsirannya? Di sini, di tengah, dan di bawah sini. Apakah sama dengan opsi? Oh, salah. Ternyata opsi A sudah salah teman-teman. Jadi mudah kan untuk mencarinya. Jadi uji-ujinya langsung saja di sini. Kalau mau juga, tapi mungkin tidak kentara. Coba kita uji untuk yang B-nya di sini. Di mana dia B iris C? Teman-teman cari tahu dulu. B sama C irisannya di tengah sini. Terus dia akan digabung dengan A. Ingat kalau dia gabungan, teman-teman bisa langsung arsir. Jadi di sini boleh diarsir. Di sini juga. Terus dia akan digabung A. Semua A diarsir. Di sini, dan di sini. Apakah sama? Salah. Oke, perhatikan baik, itu akan salah. Jadi opsi B salah. Opsi C-nya gimana? Kita di sini saya langsung supaya mempermudah. A gabung C. Ingat A gabung C di mana yang daerah sini 1,
2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini semua A gabung C-nya. Tetapi dia selisih dengan C. Artinya opsi C ini ada A gabung C yang tidak boleh kena C-nya. A gabung B yang tidak boleh kena dengan C-nya. Artinya himpunan yang di C ini harus kosong. Berarti sisanya yang mana? 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya adalah cinta. Karena cinta selalu benar. Betul sekali. Oke? Paham kan? Ini untuk nomor 1. Kita lanjut lagi ke nomor 2. Ini masih soal yang sama supaya teman-teman lebih paham lagi untuk tipikal soal ini. Oke, langsung saya di sininya deh. Nomor 2 ini, ingat kalau dia gabungan, teman-teman bisa langsung arsir saja yang ada di dalam ini. Di mana? A iris B, A sama B irisannya di sini. Jadi teman-teman langsung arsir saja. Ini juga, ini kentara sebenarnya. Ini sudah salah dari awal. Di sini dia arsir, bakal digabung dengan A iris C. A sama C irisannya di sini yang sama-samanya. Jadi arsirannya modelnya 1, 2, 3. Ini sudah salah. Betul sekali teman-teman. Jadi ini sudah salah. Lanjut untuk opsi bravo, di mana dikatakan di sini ya irisan. Ingat irisan teman-teman tidak boleh langsung mengarsirnya, di mana kita mencari tahu dulu A gabung B, A gabung B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dari yang sini. Ingat ini garis. Ini terbagi ya. Nih kayak gini garisnya. Terus di sini dia akan diiris dengan A iris C. A sama C-nya kita cari. A sama C dia katakan irisannya AC. Di sini 1, 2. Terus irisannya atau ketemunya di antara A gabung B tadi sama dengan A iris C. Artinya yang 2 titik saja yang kita ambil. Oke, tepat sekali teman-teman. Tinggal yang ini 1 sama 2. Jadi jawabannya adalah bravo. Oke, betul sekali. Jadi kayak gitu, lebih mudah kan untuk mengerjakan soal kayak gini. Ini sebenarnya tipikal soal yang hanya dilihat-lihat kalau teman-teman sudah paham tentang irisan, gabungan, selisih, komplement, dan lain-lainnya. Oke, jadi lanjut lagi di nomor 3 ini. Dimana yang daerah yang diarsir sama juga. Jadi 3 nomor tentang himpunan ini, diagram Venn. Dimana teman-teman lagi harus mengujinya. Ya, ingat kalau dia irisan harus mencari tahu yang sama. Cari titik masing-masingnya dulu ini, baru kita arsir. A gabung B, A gabung B di sini. Semua dititikkan. Akan diiris dengan B gabung C, B gabung C. Oke, C-nya dulu di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Oke, tepat sekali teman-teman. Terus dikatakan dia akan diiris. Irisannya yang mana? Ingat yang ketemu 2 titik. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gambarnya kayak gini. Apakah sama dengan gambar arsirannya? Ternyata salah teman-teman. Betul sekali. Lanjut lagi. Opsi B. A iris B akan diiris dengan A iris C. Jadi teman-teman cari dulu dalam kurungnya. A iris B. Oke, tepat di sini sama di sini. Terus teman-teman cari A iris C. A sama C irisannya di sini dan di sini. Arsirannya di mana teman-teman? Yang di tengah, karena dia irisan, yang ketemunya hanya di tengah. Ini juga sudah salah. Oke, tadi salah. Kita langkai saja ini. Kita langsung ke jawabannya. Di mana itu? Jawabannya adalah delta. Kenapa bisa? Karena dia gabungan. Jadi kita bisa langsung arsir, teman-teman. Jadi A iris B. A iris B kan di sini modelnya. Ini yang arsir pertama sama di sini. Terus A iris C. A sama C irisannya di sini dan di sini. Jadi jawabannya adalah bravo atau delta. Oke teman-teman, jadi mudah kan? Jadi ini tipikal soal 2019 masuk di soal TPS-nya untuk bagian PK. Oke teman-teman, aman kan untuk materi himpunan? Kita lanjut lagi di materi apa kira-kira ini? Ini materi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Ini dapat dari SMP, SMA juga. Di sini teman-teman saya kasih tips-tips cara pengerjaannya untuk tipikal gambar ini. Kebanding kita pakai yang cara-cara matematika banget. Oke. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan. Jadi saya memberikan catatan tiap soal untuk ini. Di mana konsepnya? Harus mencari koefisien Y-nya dulu. Ada yang positif, negatif, negatif. Terus arsirannya kayak ini. Ini kan mengarah ke bawah nanti. Tanda pertidaksamanya akan kita cari. Di mana lagi keterangan dikit. Untuk kalau ini kan ada garis putus-putus. Jadi kalau teman-teman dapat garis putus-putus ini, dia itu menggunakan sama dengan atau tidak sama dengan
Dia menggunakan tidak sama dengan, artinya hanya menjadi nanti lebih dari, kurang dari, lebih dari, kurang dari, kayak gitu teman-teman. Oke, kayak gitu. Jadi kalau dia menggunakan ini tanpa garis putus, nanti ada soal selanjutnya itu menggunakan sama dengan, seperti gambar pertidaksamaan di sini. Oke, jadi di sini juga konsep ini apalagi namanya akan berubah posisi. Misalkan saya gambar dulu, atau di sini saya. Untuk 5 ini nanti hanya akan berkepemilikan dengan Y. Jadi ini akan berbalik. Jadi ini 5 dimiliki oleh Y, sedangkan 3 dimiliki oleh X. Gimana maksudnya? Contoh kayak gini. Kita kali saja dulu lah. Atau gini kan, dapat jadi 3X. 3X terus akan dikali dengan, ini saya titik saja supaya tidak bingung, dikali dengan 5Y. 3 kali 5, ini untuk mencarinya dulu ya. 3 kali 5 itu titik-titik menghasilkan 15, positif 15. Tandanya di sini, astaga, kita cancel dulu ini. Dia bukan titik tapi tambah di sini. Kenapa? Karena dia positif. Dimana untuk mencari nilai ini harus mengkali. Dimana 3 kali 5 itu, teman-teman harus mengkali. 3 kali 5, ini saya hapus dulu ya. 3X tambah 5Y. Oke, itu titik 15. Jadi 3 kali 5 dapat 15. Lihat koefisien Y-nya bernilai positif. Positif arahnya ke bawah. Positif ke bawah berarti yang ini kan, berarti kurang dari atau sama dengan. Tapi ini dia tidak menggunakan sama dengan. Jadi 3X tambah 5Y kurang dari 15. Apakah ada di opsi teman-teman? Ternyata belum ada. Jadi di mana main pindah ruas? 3X tambah 5Y. 15 pindah ruas menjadi min 15 kurang dari 0. Jadi jawabannya apa teman-teman? 3X 5Y min 15. Jawabannya adalah error echo. Atau bisa alpha. Betul sekali. Jadi kayak gitu cara pengerjaannya teman-teman. Jadi mudah kan untuk nomor 4 ini. Kalau teman-teman sudah hafal yang ini, saya sarankan harus hafal untuk soal tipikal kayak gini. Kita lanjut. Saya hapus dulu. Jadi di sini ya masih sama. Saya juga kasihkan catatan supaya lebih gampang teman-teman. Jadi ingat tadi, jadi kalau dia putus-putus itu akan menggunakan tidak sama dengan. Kalau dia kayak ini, dia pasti menggunakan sama dengan. Jadi kayak ini nanti gambarnya di atas. Oke, jadi masalah kepemilikan. Min 5X ini kepunyaannya nanti si X. Jadi min 5X nanti yang 3 ini kepemilikannya ke Y. Jadi teman-teman harus mengkali dulu. 3 dikali min 5 itu menghasilkan min 15. Itu untuk titiknya nanti. Jadi di mana teman-teman langsung tulis saja 3X akan ini dikali ya. Ini kali ini 3X ditambah dengan min 5. Berkebalik, sorry, kurang fokus. Ini kayaknya butuh kamu bukan butuh aku. Kayak gitu. Jadi ini dapat dari min 5X. Min 5X akan ditambah dengan 3Y titik-titik menghasilkan 5 min 15 teman-teman. Oke, ingat koefisien Y-nya positif dan dia mengarah kemana? Dia mengarah ke atas. Oke, ini mengarah ke atas teman-teman. Ya, dia ke atas. Berarti pertidaksamaan yang kita gunakan lebih besar atau sama dengan. Ini lebih besar atau sama dengan min 15. Apakah ada? Ternyata tidak ada teman-teman. Jadi teman-teman harus mengubahnya ke positif dengan cara semua ruas ini kita kali dengan min 1. Min 1 kali min 5 positif 5X nanti dikurang dengan 3Y. Tandanya berubah ya. Kalau dikali minus atau bagi minus jadi kurang dari atau sama dengan 15. Jadi jawabannya adalah opsi 5X kurang 3Y kurang dari 15. Jawabannya adalah bravo. Ingat, hati-hati. Oke, jadi kayak gitu kan. Mudah untuk tipikal soal PK atau pengetahuan kuantitatif kalau teman-teman tahu hal-hal dasarnya. Jadi selalu pantengin pembahasan kita karena akan membahas tipikal soal kuantitatif lagi kali ini. Jadi akan banyak soal-soal akan kita bahas. Jadi oke, itu saja pembahasan kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Just one more day with you. It's everything I need. One